Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Gilang dari tim redaksi Jurnal Madaris. Hari ini akan memberikan tutorial atau tata cara bagaimana mengirim artikel ke Jurnal Madaris. Cara yang pertama adalah Bapak Ibu harus membuat akun di website kami jurnalmadaris.org. Jadi silakan buka pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox. Nama websitenya jurnalmadaris.org. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Langkah yang pertama adalah membuat akun. Caranya ada di tombol pojok kanan atas, ada tombol daftar di sini. Silakan diklik, lalu mengisi nama depan, terus kemudian nama belakang, afiliasi. Ini Bapak Ibu bisa tulis sekolah atau madrasah Bapak Ibu mengajar, terus kemudian negara dipilih Indonesia. Langkah selanjutnya adalah mengisi email aktif. Jadi email ini yang akan menjadi alat korespondensi atau komunikasi Bapak Ibu dengan tim kami, tim editor kami di Jurnal Madaris. Jadi pastikan bahwa email yang Bapak Ibu masukkan adalah email aktif. Terus nama pengguna ini bisa nama sapaan atau nama depan atau nama belakang. Itu terserah Bapak Ibu masing-masing. Terus kemudian kata sandi kami sarankan perpaduan antara huruf dan angka. Tapi kalau kemudian tidak, keuntungannya adalah agar sandinya kuat gitu. Tapi kalau tidak menggunakan huruf dan angka juga tidak apa-apa. Terus langkah yang terakhir adalah mencentang salah satu atau ketiga-tiganya dari pernyataan di bawah ini. Jadi yang pertama, ya saya setuju dengan data saya diambil dan disimpan berdasarkan pernyataan privasi. Ini wajib Bapak Ibu centang. Kalau ingin membaca pernyataan privasinya bisa Bapak Ibu klik kanan di kata warna biru, terus kemudian dibuka di tab baru gitu. Jadi pernyataan privasi kami intinya bahwa nama dan alamat email Bapak Ibu tidak akan kami salah gunakan di luar tujuan Madaris gitu. Jadi data Bapak Ibu tidak akan disalahgunakan untuk tujuan lain atau disebar luaskan ke pihak lain. Terus yang kedua, ya saya ingin diberitahu bila ada terbitan dan pengumuman baru. Ini bisa Bapak Ibu centang atau tidak. Jadi jika ditentang berarti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi di akun ini bahwa ada terbitan atau ada pengumuman baru. Terus yang ketiga, ini tidak perlu Bapak Ibu centang. Ya saya ingin dihubungi permintaan mereview naskah pada jurnal ini. Ini tidak perlu Bapak Ibu centang kecuali Bapak Ibu ingin menjadi reviewer di jurnal kami. Kalau sudah silakan klik daftar. Saya sudah mendaftar jadi tidak bisa. Tapi kalau tadi Bapak Ibu belum mendaftar dengan tata cara seperti itu tadi, akan berhasil, ada notifikasi berhasil mendaftar di akun Jurnal Madaris.
Langkah selanjutnya adalah login. Bapak Ibu silahkan login ke Jurnal Madaris. Masih sama, di sebelahnya daftar ini tombolnya, terus kemudian mengisi nama pengguna dan kata sandi, dan kemudian login. Nah, tampilan dashboardnya akan seperti ini. Ini tampilan dashboardnya. Kalau ingin kembali ke situs websitenya, Bapak Ibu bisa klik buka situs ini, bisa klik kanan, muncul di tab baru. Nah, ini kalau yang ini tampilan websitenya ya, yang tadi tampilan dashboardnya Bapak Ibu. Langkah yang pertama adalah mengisi profil Bapak Ibu. Jadi sorot di sebelah pojok kanan atas ini nama pengguna Bapak Ibu tadi, terus ada muncul lihat profil ini, silahkan diklik. Nah, ini Bapak Ibu melengkapi profil yang belum dilengkapi ya. Jadi misalnya namanya mau diganti gitu, maksudnya mau ada yang mau disingkat atau tidak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah nama lengkapnya, terus kemudian nama sapaannya ini bisa Bapak Ibu isi, yang sebelumnya ini masih kosong gitu. Tapi nama sapaan ini juga tidak wajib ya, jadi bisa Bapak Ibu isi, bisa Bapak Ibu tidak isi gitu. Terus kalau sudah disimpan untuk identitas, terus kemudian arah hubung ini ya isinya adalah email dan afiliasi. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi emailnya tadi kan sudah diisi gitu ya. Terus Bapak Ibu bisa mengisi tanda tangan kalau perlu, kalau nggak perlu juga nggak perlu diisi ini, karena tanda tangan ini sifatnya juga opsional. Terus nomor telepon ini kalau Bapak Ibu ingin mengisi silahkan diisi. Nomor HP atau nomor telepon, terus kemudian alamat surat menyurat ini bisa Bapak Ibu isi, karena yang ini masih kosong. Silahkan bisa Bapak Ibu isi alamat sekolah atau alamat rumah pribadi Bapak Ibu. Kalau sudah silakan disimpan, tarik ke bawah, silakan disimpan. Terus yang ketiga adalah peran. Pastikan bahwa Bapak Ibu mencentang peran pembaca dan peran penulis. Jadi seperti ini, peran pembaca dan penulisnya tercentang gitu. Dan tahap selanjutnya adalah publik. Jadi ini profil publik Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini ada foto, gambar profil. Jadi kalau Bapak Ibu, dan ini sifatnya tidak wajib ya, jadi opsional, bisa Bapak Ibu isi, bisa Bapak Ibu tidak gitu. Misalnya kalau ingin mengisi gambar profil, misalnya tinggal klik unggah profil ini, terus kemudian Bapak Ibu pilih foto, tunggu selesai, nanti fotonya akan terupload. Ini fotonya resolusinya terlalu besar, jadi terlalu ngezoom, jadi sesuaikan dengan gambar profilnya ini. Dan ini opsional, bisa diupload atau bisa tidak. Dan kemudian biografi Bapak Ibu juga bisa diisi atau tidak diisi. Kalau ingin mengisi, kolomnya ada di sini, biografi Bapak Ibu. Terus kemudian kalau sudah, silahkan disimpan. Setelah selesai publik, sudah cukup untuk menambah profil Bapak Ibu. Lalu langkah selanjutnya adalah mengirim artikel. Cara mengirim artikel di Madaris adalah di sini ada tombol naskah masuk. Jadi silahkan diklik. Nah, silahkan lanjut ke klik naskah baru ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Paling atas ini bahasa naskah, Bapak Ibu bisa pilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terus kemudian ketentuan atau persyaratan mengirim naskah, ini wajib Bapak Ibu centang semua.
Terus komentar untuk editor ini silahkan Bapak Ibu klik tulis di kolom ini apakah ingin mengomentari tulisan Bapak Ibu untuk bahan pertimbangan editor atau tidak. Terus kalau sudah silahkan diklik ya saya setuju, data saya diambil dan disimpan berdasarkan pernyataan privasi yang tadi sudah saya paparkan di depan gitu ya. Kalau sudah, simpan dan lanjutkan. Tahapan kedua adalah mengunggah artikel. Sebelum mengunggah artikel, sebelum masuk ke unggah artikel ini, artikel Bapak Ibu wajib sesuai dengan template Madaris. Template Madaris bisa di-download di Bapak Ibu buka jurnal Madaris tampilan websitenya, terus kemudian di kanan ini bagian sidebar kanan ini ada jurnal template, nanti silahkan diklik, akan muncul template kami, ketentuan menulis judul, terus kemudian nama penulis, abstrak, pendahuluan, pembahasan, sampai yang terakhir daftar pustaka. Ketentuannya ada di template ini, nanti silahkan di-download, dan artikel Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan template ini. Artikel yang kami terima, filter paling awal adalah artikel harus sesuai dengan template yang telah kami tentukan, kira-kira seperti itu. Kalau sudah sesuai dengan template, nama artikelnya silahkan nama file artikelnya silahkan dinamai dengan judul artikel. Jadi misalnya ini tadi template yang sudah di-download dan sudah disesuaikan dengan artikelnya sudah disesuaikan dengan template yang tadi sudah di-download. Terus nama file artikelnya ini dinamai dengan judul artikel, misalnya peran guru dan seterusnya. Kalau sudah, langsung kembali ke unggah naskah ini tadi, silakan klik unggah, terus kemudian pilih file utama naskah, lalu drag and drop, drag and drop ke sini naskahnya. Nah, ini naskahnya kalau sudah centang biru ini sudah terupload, sudah terupload ke OJS. Terus kemudian klik lanjutkan. Setelah selesai, masuk ke periksa rincian data ini sudah benar, klik lanjutkan lagi. Terus kemudian konfirmasi, atau di konfirmasi ini ada tombol file ditambahkan. Maksudnya adalah file-file di luar template kami, jika ingin ditambahkan lampiran-lampiran misalnya, atau sumber tulisan atau file lain yang berada di luar template kami tadi, silakan ditambahkan di sini. Tapi kalau tidak ada, ya langsung diklik selesai. Setelah diklik selesai, nanti di tahap kedua unggah naskah ini ada file atau artikel Bapak Ibu yang sudah terupload, terus simpan dan lanjutkan. Terus masukkan metadata. Metadata ini seperti judul ya, judul ini wajib diisi. Terus kemudian prefixnya tidak opsional, jadi tidak wajib diisi. Subjudulnya ini juga opsional, tidak wajib diisi. Abstraknya ini wajib diisi. Jadi Bapak Ibu tinggal mengcopy dari artikel yang sudah Bapak Ibu buat. Terus daftar kontributor ini apakah penulisnya hanya Bapak Ibu sendiri atau ada penulis yang lain. Kalau ada penulis yang lain, silahkan penulisnya membuat akun dulu seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Terus kemudian kalau sudah membuat akun, penulisnya tinggal ditambahkan di sini.
nama sapaan, terus kemudian kontak, negara, terus kemudian afiliasi, biografi kalau perlu, kalau enggak juga enggak apa-apa, opsional. Terus peran kontributor ini sebagai penulis atau penerjemah. Kalau penulis silahkan diklik yang penulis ya. Terus yang terakhir adalah apakah penulis kedua ini akan dimasukkan ke narahubung utama atau tidak. Maksudnya apakah penulis kedua perlu mengetahui proses tahapan-tahapan di OJS ini sampai artikel itu tayang atau tidak gitu. Kalau perlu berarti silahkan diklik, nanti Bapak Ibu dan penulis kedua, pertama dan penulis kedua akan dikirimi email, semuanya akan dikirimi email apabila ada revisi atau ada sudah ditentukan reviewernya, atau kemudian tidak ada revisi, atau kemudian tahapan naskah sudah diterima, itu dua-duanya akan dikirimi email. Tapi kalau ini tidak diklik, yang dikirimi email hanya Bapak Ibu. Sampai sini kalau sudah silakan disimpan. Nah, ini muncul dua penulis. Yang pertama Bapak Ibu sendiri yang mengirim tadi, yang kedua adalah penulis kedua. Kalau cuma satu penulis berarti nggak perlu ditambahkan kontributornya. Terus lanjut kata kunci, silahkan ditulis, terus kemudian di enter. Tuh. Kalau sudah simpan dan lanjutkan. Yang terakhir adalah konfirmasi. Konfirmasi ini tahapan untuk apakah data yang sudah dimasukkan tadi benar atau tidak. Kalau tidak yakin silahkan kembali klik tahap kedua dan tahap ketiga, tapi kalau sudah yakin silahkan klik selesaikan kirim naskah. Oke. Nah, ini pengiriman naskah sudah selesai. Editor kami sudah menerima naskah dari Bapak Ibu. Nanti tata cara selanjutnya soal bagaimana diskusi dengan editor, bagaimana diskusi dengan reviewer, editor dengan reviewer, editor dengan penulis, bagaimana kalau sudah di review reviewer, apa yang harus Bapak Ibu lakukan, bagaimana kalau naskah sudah diterima, apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Nanti akan kami jelaskan di tata cara atau tutorial selanjutnya. Kira-kira sampai sini tata cara ini. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.